Shalom, halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Bunda Meiti di sini dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GKG Ebenezer Yonif 751 Rider. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut kita punya ibadah, Bunda mau ingatkan buat adik-adik supaya boleh menyiapkan Alkitab, boleh menyiapkan persembahan. Persembahan boleh dititip sama mama dan papa ketika papa dan mama datang ke gereja. Baru kalian boleh duduk, atau ketika Bunda ajak bernyanyi, kalian boleh bernyanyi dan ikutilah ibadah ini sampai selesai dengan baik. Oke, semuanya sudah siap? Nah, ya, kalau semua sudah siap, Bunda ajak kita semuanya berdiri. Kita mau menyanyi lagu yang ada gerakannya, lagu Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Kayaknya belum semangat ya? Ya, lebih semangat lagi. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat karena masih pagi. Ya, kita mau menyanyi sekali lagi. Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Ya, terima kasih adik-adik. Kalian sudah bisa silakan duduk. Dah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa. Sudah siap semuanya? Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersungguh bersyukur di pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Ya adik-adik, kita masih memuji Tuhan, semuanya diundang berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama lagu yang ada gerakannya juga. Di sini senang, di sana senang. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh weyo, di sini senang. Tunjuk. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Silakan duduk. Ya adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Satu lagu lagi. Kita mau menyanyi lagu Dia ciptakan bintang-bintang. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oke? Ya, dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakanku. Namun demikian ku mengasihinya karena dia berikan anaknya bagiku
dan seluruh dunia di Kalvari. Ya, adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama. Tiba saatnya untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa, ayo? Ya, akan dibawakan oleh kita punya Ibu Ketua PAR, Bunda Yosefin Ngatinia Po STH. Sementara Bunda dalam persiapan, kita mau menyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan, Pasukan Berkuda. Siap? Ya, kita mau semangat ini. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus, maju jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, karena kita Laskar Kristus, maka duduklah dengan tenang ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bunda Yosi. Shalom, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim pasal 3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ke 11. Kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah, Ibu mohon kita akan membacanya. Yang bawa Alkitab, yang sudah bisa membaca Alkitab. Nah, untuk adik-adik bisa mendengarkan kakak-kakaknya yang sedang membaca Alkitab. Kita akan baca bersama-sama. Judulnya yaitu Otniel. Ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi, kita mau belajar tentang orang-orang Israel atau bangsa Israel. Seperti yang selalu ibu-ibu pengasuh jelaskan, bahwa
orang-orang Israel ini, bangsa Israel ini adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan. Mereka itu akan menjadi bangsa yang kuat apabila mereka selalu takut dan menyembah kepada Tuhan. Dan mereka akan menjadi bangsa yang lemah apabila mereka melupakan Tuhan dan menyembah kepada Baal, atau di sini tadi dikatakan kepada Asyera. Nah, ketika itu bangsa Israel juga melupakan Tuhan, dan akhirnya apa? Mereka diserahkan kepada siapa tadi di dalam pembacaan? Kusan Rishathaim. Nah, raja Mesopotamia, raja Aram Mesopotamia. Sehingga mereka itu ada di dalam perbudakan, mereka ada di dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, kebiasaan bangsa Israel ini, kalau mereka sudah ada dalam penderitaan, mereka akan berseru kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan, saya susah, Tuhan, saya minta tolong, Tuhan, saya hidup menderita. Nah, karena mereka bangsa yang spesial, bangsa yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan mendengarkan apa yang mereka doakan. Nah, pada waktu mereka berdoa ini, akhirnya Tuhan membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka yang bernama Otniel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Otniel ini adalah seorang Yehuda. Nah, syarat untuk menjadi seorang pemimpin atau yang pada waktu itu disebut sebagai hakim, yaitu harus dia orang yang bijaksana. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, yang kedua berakal budi, yang ketiga harus orang yang berpengertian. Karena pada waktu itu hakim pada di sana itu mereka bukan cuma seperti yang di Indonesia. Kalau di Indonesia hakim cuma memutuskan suatu perkara, sudah selesai, mereka tidak ada pekerjaan lain. Tetapi bagi bangsa Israel, hakim mempunyai tugas yaitu sebagai pemimpin perang juga. Jadi hakimnya harus bisa berperang, harus bisa memimpin bangsa itu berperang dan membawa kemenangan, seperti itu. Yang kedua, menjadi pemimpin dalam pengadilan atau hukum. Sudah sibuk sekali, berarti ini hakim Otniel, dia punya pekerjaan, dia sudah harus bisa memimpin perang, dia memutuskan hukum yang ada di bangsa Israel, mana yang salah dan mana yang benar. Lalu yang ketiga, hakim ini juga harus menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Jadi spesial pekerjaan, jadi tugas yang menjadi hakim ini. Dia melakukan 3 tugas secara bersama-sama, 3 kewajiban secara bersama-sama, yaitu pemimpin perang, pemimpin masyarakat yang untuk memutuskan hukum, dan juga sebagai perantara antara bangsa dan juga bangsa kepada Tuhan, seperti itu. Dan ada syaratnya juga. Ketika semua ini sudah ada di dalam diri Otniel, ternyata juga di dalam pembacaan kita tadi dikatakan di situ ada Roh Allah, Roh Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan Roh Tuhan menghinggapi dia dan dia Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Jadi harus ada Roh Tuhan. Percuma, tidak ada gunanya kalau seorang menjadi pemimpin lalu dia pintar, bijaksana, tetapi tidak ada Roh Tuhan di dalam kehidupannya. Maka pada diri Otniel ini kita temukan bahwa dia ada Roh Tuhan seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan tadi. Nah, ketika Roh Tuhan ada di dalam diri Otniel, maka Otniel bisa memimpin bangsa Israel selama berapa tadi? 40 tahun lamanya. Sangat lama. Kalau presiden di Indonesia itu yang ibu tahu itu 35 tahun itu yang paling lama. Tapi ini lebih lama lagi, 40 tahun lamanya. Berarti dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya dengan kebijaksanaan,
dengan berakal budi dan dengan berpengertian, seperti itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa makna rohani dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahwa ketika kita mempunyai kepintaran, ketika kita mempunyai talenta, ketika kita mempunyai hal yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yang syarat yang utama yang harus ada di dalam diri kita, yaitu harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita untuk melakukan segala yang kita inginkan, segala cita-cita kita, segala kepintaran kita bisa bermanfaat, bisa kita kembangkan apabila ada Roh Kudus, apabila ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu firman Tuhan kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dan Juru Selamat kita, memberkati kita semua. Amin. Nah, saatnya tiba kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah siapkan uang persembahan, disiapkan dan nanti akan dibawa ke gereja bersama dengan orang tua kita masing-masing. Kita akan memberikan persembahan kita akan menyanyi satu lagu memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita semua mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini, agar kami semua memiliki hati yang bijaksana, memiliki kepintaran, memiliki kepandaian, memiliki pengertian yang hanya berasal dari Tuhan saja, dan Roh Tuhan ada bersama kami sehingga kami bisa melakukan seluruh apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba Tuhan sudah menyampaikannya, dan memberkati semua anak-anak yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan mereka bisa melaksanakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk situasi saat ini Tuhan yang kami tidak tahu, yang belum menentu Tuhan. Tolong semua anak-anak sekolah minggu PAR GKI Ebenezer 751 Tuhan, sertai lindungi mereka Tuhan. Generasi penerus GKI Ebenezer 751 ini Tuhan berkati mereka semua, Tuhan bentengi mereka semua, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit yang saat ini sedang ada di seluruh dunia ini, pandemi corona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing yang dalam situasi pandemi ini mereka harus bekerja, keluar rumah. Tuhan sertai mereka, tutup bungkus mereka, pagari mereka, berikan mereka perlindungan Tuhan sehingga mereka terhindar dari virus-virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mungkin mengalami sakit saat ini di rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu untuk menopang pelayanan di PAR GKI Ebenezer 751. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Kita mau tutup kita punya ibadah di pagi hari ini. Bunda ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau menyanyi kita punya mars sekolah minggu bersama-sama. Bisa?
Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Ya, demikian kita punya ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah, sampai jumpa minggu depan.